KPK mengumumkan untuk menunda pemanggilan Kaisang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi yang ia dan istrinya Erina Gudono naiki menuju ke Amerika Serikat. Lalu apa alasan dari penundaan pemanggilan Kaisang oleh KPK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda, sahabat BN. Batalnya pemanggilan Kaisang dalam persoalan penggunaan jet pribadi yang membawa kepada persoalan gratifikasi bikin heboh negeri ini. Muncul berbagai pertanyaan di tengah-tengah publik yang intinya mengarah kepada anggapan KPK takut dengan istana. KPK takut dengan Kaisang karena Kaisang anaknya presiden. Kalau demikian, maka nyatalah jadinya bahwa hukum di negara kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu setidaknya gambaran dari publik sekarang ini terhadap batalnya pemanggilan terhadap Kaisang oleh KPK. Yang sebelumnya KPK telah mengatakan akan segera memanggil Kaisang untuk Kaisang bisa mengklarifikasi persoalan ini. Sehubungan dengan ini, sahabat BN, pihak KPK melalui jubirnya Mardika menjelaskan kepada publik. Kita akan bahas bersama jubir KPK Tessa Mahardika. Selamat malam Mas Tessa, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, Mas Tessa, ini kita ingin klarifikasinya, Mas. Sebelumnya kan KPK mengatakan untuk menunda memanggil Kaisang karena sedang mengumpulkan laporan dari masyarakat. Sebelumnya kan kita ketahui ini sudah ada laporan dari Maki. Apakah laporan dari Maki ini kemudian tidak cukup? Ya, saya akan kembali menjelaskan alurnya ya, bahwa isu saudara K ada dugaan menerima gratifikasi, itu kemudian ditangkap informasinya oleh Direktorat Gratifikasi, yang mana ini berada di bawah Kedeputian Pencegahan. Nah, lalu di beberapa kesempatan dari pimpinan KPK, dalam hal ini Pak Alex Marwata, menyampaikan akan mengklarifikasi. Ini kembali lagi masih dalam tahap pencegahan. Setelah itu, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, ada beberapa laporan dari baik LSM maupun akademisi terhadap saudara K ini yang masuk ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat. Jadi fokus penanganan dugaan gratifikasi ini sekarang sudah berada di Direktorat PLPM, sudah tidak lagi berada di Direktorat Gratifikasi, di mana fokusnya adalah pencegahan. Sekarang ini penanganannya sudah masuk di penelaahan laporan yang masuk, termasuk klarifikasi terhadap lapor dan analisa dokumen-dokumen yang disajikan oleh pelapor. Jadi saat ini sudah sampai sini. Jadi saat ini kan prosesnya berarti sedang ditelaah begitu ya, Mas. Kira-kira jadi sebenarnya kapan ini prosesnya akan selesai dan kapan Kaisang akan dipanggil oleh KPK untuk diminta klarifikasi? Ya, karena prosesnya sudah ada di tahapan PLPM, sebagaimana saya sering sampaikan di beberapa media, di beberapa kesempatan, beberapa doorstop. Sejatinya proses yang ada di PLPM itu ditambah proses yang ada di level penyelidikan itu bersifat rahasia. Jadi tidak bisa dipaparkan bagaimana siapa yang dipanggil, terus dokumen-dokumennya apa saja. Kalau seandainya mungkin rekan-rekan jurnalis bertanya, itu sifatnya rahasia karena memang
sebagaimana yang kita ketahui bersama. Gimana, Mbak? Mas, tapi kenapa sifatnya rahasia, Mas? Karena ini publik menunggu loh, gaduh ini tentang pemanggilan Kaisang kapan oleh KPK. Publik bertanya-tanya, kenapa harus dirahasiakan? Ya, sifat rahasia ini tidak hanya berlaku terhadap laporan yang masuk kepada saudara K. Ini berlaku untuk semua laporan yang masuk. Kenapa sejatinya pelaporan itu, prosesnya itu tidak dibuka ke publik, termasuk pada saat tahapan penyelidikan? Kita ambil satu contoh, apabila ada seseorang melaporkan penyelenggara negara atau mungkin pegawai negeri, mungkin salah satu bupati atau gubernur, KPK selalu menghimbau agar laporan tersebut tidak serta-merta disampaikan kepada media, jadi tidak diumbar ke media. Kenapa? Yang pertama, terhadap terlapor, apabila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, maka ada potensi yang bersangkutan dapat, satu, menghilangkan barang bukti, kedua, melarikan diri, itu terhadap terlapor. Terhadap pelapornya, ada potensi ancaman jiwa, teror terhadap bersangkutan, keluarganya bisa memungkinkan seperti itu. Inilah kenapa di tahapan penerimaan layanan pengaduan masyarakat itu prosesnya tidak dibuka ke publik. Baik. Oke, Mas Tessa, tapi begini, ini menjadi pertanyaan dari publik karena ada asumsi yang berkembang bahwa KPK ini tidak tegas atau tumpul terhadap Kaisang, karena sebelumnya sempat diberitahukan bahwa KPK ini mengirimkan petugasnya ke Amerika Serikat, namun kemudian tidak diketahui keberadaan Kaisang seperti apa, dan terakhir ternyata untuk pemanggilan Kaisang ini ditunda klarifikasinya. Ada stigma bahwa KPK tidak tegas dengan Kaisang, dengan kasus ini karena status Kaisang sebagai anak dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana ini kalau misalkan ada stigma seperti ini? Ya, saya tidak bisa beropini terhadap apa yang beredar di luar. Yang jelas saya hanya menyampaikan prosedurnya, menyampaikan tahapannya bahwa mengapa sudah tidak lagi ditangani oleh Direktorat Gratifikasi, karena memang penanganannya sudah masuk di tahap penelaahan laporan yang masuk. Nah, lalu apakah gratifikasi ini tidak bekerja? Direktorat Gratifikasi tetap bekerja dengan membantu di pengaduan masyarakat tersebut mensuplai data-data yang sudah masuk, yang sudah berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Gratifikasi. Nah, kemudian ada pertanyaan, bisa nggak sih Mas Saudara K ini mungkin secara sukarela menyampaikan atau mengklarifikasi isu yang beredar saat ini? Bisa. Jadi jendela itu masih tetap terbuka kalau memang yang bersangkutan mau. Yang menjadi pertanyaan, apakah KPK akan bersikap seperti ini juga kalau kasus yang sama ini sekarang tidak tibanya pada anak presiden, tetapi pada anak orang biasa, atau katakanlah pada orang biasa. Sehubungan ini keras pernyataan dari pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang sampai mengatakan bahwa KPK ini bonekanya presiden. Dengan demikian, Ferry Amsari kelihatannya tidak yakin KPK akan bisa mengusut kasus yang menimpa anak presiden yang bernama Kaisang ini. Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi chat pribadi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari menilai lembaga anti rasuah saat ini bak menjadi boneka Presiden Joko Widodo. Pernyataan Ferry disampaikan dalam program Talkshow Overview Tribun News pada Rabu 4 September 2024.
Ferry lantas menyinggung bentuk gratifikasi yang dapat diterima maupun tidak bisa diterima oleh keluarga presiden. Menurutnya, apabila ada salah satu pihak yang menerima gratifikasi, salah seorang yang bisa diselidiki adalah presiden. Menurut Ferry, KPK saat ini dilemahkan oleh Presiden Jokowi, sehingga menurutnya wajar lembaga anti rasuah itu saat ini tak berani menyentuh dan menyelidiki perkara terkait keluarga presiden. Ferry lantas menyebut penggunaan jet pribadi Kaisang adalah bentuk gratifikasi. Ya, sejak KPK menjadi lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif yang dibuat dan dirancang sendiri oleh Pak Presiden, KPK itu adalah bonekanya Presiden. Pertanyaan besarnya bagaimana mungkin boneka semacam KPK bisa menyelidiki kasus yang berkaitan erat dengan keluarga Presiden. Kalau diperhatikan pasal 12B, 12C ya, dan berbagai peraturan KPK, soal gratifikasi bahkan, kan dikatakan bahwa ada gratifikasi yang boleh diterima dan pemberian gratifikasi itu dengan syarat-syarat dan penjelasan yang begitu clear ya. Misalnya kalau menerima pena, buku kecil, ikut seminar ya boleh saja gitu ya. Pemberian karena relasi keluarga satu ke samping satu ke bawah itu juga dimungkinkan. Nah, bagaimana dengan pemberian terhadap keluarga? Masih memungkinkan sepanjang dilaporkan. Nah, masalahnya ini sudah terjadi nih barang gitu ya. Dan harus diingat bahwa kalau keluarga menerima, yang salah satu yang akan diselidik itu adalah orang yang diindikasikan terkait dengan pemberian itu. Siapa yang terkait langsung dengan pemberian itu kepada keluarganya? Ya presiden begitu ya. Jadi kalau nanti gratifikasi terhadap Kaisang berupa perjalanan ke luar negeri ini mau dikaitkan, tentu pemberian ini akan dikaitkan dengan posisi presiden ayahnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah beranikah KPK? Ya tidak berani kalau KPK-nya pengecut seperti ini. Dan saya tidak yakin ya akan ada kekuasaan dari KPK yang mampu mendekati lingkaran istana. Itu sangat diragukan. Bukan putus asa, cuma rasional saja. Bahwa KPK dengan kapasitas seperti ini tidak akan mungkin menyentuh keluarga istana. Jadi tidak berharap banyak ya karena memang rancang bangun KPK saat ini memang KPK dilemahkan, dilumpuhkan oleh presiden sendiri. Presiden adalah pelaku utamanya. Jadi wajar kalau kemudian KPK saat ini tidak akan menyentuh apalagi menyelidiki perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga presiden. Kalau kasus ini sudah jelas ya, bagi saya sudah sangat clear, loud and clear ini adalah gratifikasi. Tidak mungkin seorang keluarga presiden menerima sesuatu dari perusahaan luar negeri kalau tidak ada kong kali kong di baliknya. Di banyak peristiwa ya, ketatanegaraan di dunia, termasuk di negara-negara maju, keluarga menerima parfum saja itu jadi masalah. Jangankan di negara maju, di negara klasik seperti zaman era kenabian saja, itu ada khalifah-khalifah yang menerima keluarganya parfum juga kena ya. Sama, saya pikir konsepnya sudah terang benderang, cuman aparat dalam hal ini KPK mau kemudian bertindak dan mematuhi hukum itu sendiri, ya itu kita bisa lihat kondisinya tidak akan sejauh itu. Dengan pernyataan yang disampaikan Ferry Amsari ini, sahabat BN, membuat rakyat tentunya merasa terenyuh. Kalau begini hukum kita di negeri ini, sungguh sangat memiriskan. Dan perlu agaknya undang-undang KPK ini dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Perlu. Kalau tidak akan ditambah, diperkuat lagi dari undang-undang yang lama, minimal seperti undang-undang yang lama saja. Dan undang-undang perampasan aset perlu segera dilahirkan. Kita terkejut beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo menyebut undang-undang perampasan aset ini
perlu segera dituntaskan. Tetapi semenjak dia menyebut itu sampai sekarang diam. Apakah ini pencitraan atau apakah namanya? Rakyat masih bertanya. Sebab setelah 10 tahun lamanya dia menjadi presiden, kok baru sekarang dia menyebut undang-undang perampasan aset itu perlu segera dituntaskan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa